Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam mata kuliah keperawatan gerontik dan manajemen keperawatan, saya akan membahas mengenai makalah yang berjudul Berbagai Terapi Komplementer pada Perawatan Paliatif. Perkembangan terapi komplementer akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak negara dan menjadi salah satu pilihan pengobatan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang meningkat dan berkembangnya penelitian terhadap terapi komplementer menjadi peluang perawat untuk berpartisipasi sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pemberian terapi komplementer pada perawatan paliatif. Terapi komplementer adalah jenis terapi tradisional yang diintegrasikan dengan terapi modern yang mempengaruhi keharmonisan individu dari aspek biologis, psikologis, dan spiritual. Klasifikasi terapi komplementer ada 5, yaitu main body therapy, alternatif sistem pelayanan, terapi biologis, terapi manipulatif dan sistem tubuh, serta terapi energi. Kemudian perawatan paliatif adalah perawatan kesehatan terpadu yang bersifat aktif dan menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi. Perawatan paliatif berupaya meringankan penderitaan yang sudah sakit parah dan tidak dapat disembuhkan. Perawatan paliatif diberikan sejak diagnosa ditegakkan sampai akhir hayat. Perawatan paliatif mencakup pelayanan terintegrasi antara dokter, perawat, pekerja sosial, psikolog, konselor spiritual, relawan, apoteker, dan profesi lain yang diperlukan. Tujuan perawatan paliatif yaitu menciptakan kenyamanan pasien dan memberikan dukungan serta perawatan pada pasien di fase terakhir dari penyakitnya, mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang umur pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta memberikan support kepada keluarga penderita. Selanjutnya, beberapa penerapan terapi komplementer pada pasien paliatif, diantaranya pasien kanker. Terapi musik merupakan bagian dari terapi komplementer pada perawatan kanker yang berdampingan dengan terapi medis. Terapi musik memiliki kelebihan sebagai intervensi yang diterapkan secara sederhana, non-invasif, perangsang relaksasi non-farmakologis yang aman, murah, dan efektif. Terapi musik atau self-selective individual musik terapi diberikan selama 15-20 menit dan memberikan kebebasan pasien untuk memilih musik yang disukai dan dikombinasikan dengan napas talang. Terapi komplementer pada kanker paliatif dengan nyeri sudah diterapkan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kemudian ada penerapan terapi komplementer pada pasien stroke. Terapi alternatif komplementer yang sering digunakan oleh pasien stroke adalah terapi hipnosis, akupuntur, dan bekap. Beberapa penelitian menunjukkan penggunaan hipnosis pada pasien stroke efektif dalam penanganan gangguan neurologis. Hipnosis dapat membantu pemulihan fungsi motorik dan nyeri pada pasien stroke. Kemudian terapi bekam biasanya digunakan pada pasien yang mempunyai gejala kelemahan anggota tubuh seperti di wajah atau ekstremitas dan menurunkan nyeri. Kemudian terapi komplementer pada pasien HIV. Terapi komplementer tidak untuk membunuh virus HIV, melainkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mereka tetap sehat dan produktif. SCVT merupakan salah satu terapi komplementer yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat depresi. Intervensi SCVT pada sistem energi tubuh dapat mengubah kondisi kimia di dalam otak yang selanjutnya dapat mengubah kondisi emosi seseorang termasuk kondisi depresi. Kemudian terapi komplementer pada pasien Alzheimer. Terapi komplementer yang biasa digunakan untuk pasien Alzheimer adalah terapi musik. Menurut hasil penelitian Guiten menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang jelas antara terapi musik terhadap tingkat ansietas dan depresi pada lansia mengalami Alzheimer setelah terapi. Mendengarkan musik dan bernyanyi akan mengaktifkan otak kiri dan kanan pasien. Otak akan bekerja secara menyeluruh dan membuat kapasitas otak lebih dari biasanya dan memacu fungsi otak. Kemudian terapi komplementer pada pasien TB, tuberkulosis paru atau TB merupakan penyakit kronik yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang.
Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEFT merupakan salah satu terapi non-farmakologis untuk mengatasi hal tersebut. SEFT yang sudah dilakukan akan menimbulkan keikhlasan bagi pasien, sehingga pasien akan menerima dengan positif penyakitnya. Bukti-bukti ilmiah mengatakan bahwa penyakit yang umum sekalipun kondisi pikiran, emosi, serta kesadaran dan doa-doa yang dipanjatkan oleh atau pasien sangat berpengaruh bagi kesembuhannya. Kemudian terapi komplementer pada gagal ginjal. Salah satu jenis terapi komplementer pada pasien gagal ginjal adalah aromaterapi. Aromaterapi adalah terapi yang menggunakan minyak esensial yang dinilai dapat membantu mengurangi gangguan psikologis dan gangguan rasa nyaman seperti cemas, depresi, nyeri pada pasien gagal ginjal. Aromaterapi dapat diberikan melalui beberapa cara, antara lain inhalasi, berendam, dan pijat. Terima kasih.